Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang orang-orang penakut. Jumpa lagi dengan saya, Kang Tarhim. Tentunya di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita seram yang berjudul Ngunduh Jiwa. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja. Selamat mendengarkan dan awas, dia ada di belakangmu. Bundawati berpesan, jika kelak hari di mana bulan pengantin tiba, aku menginginkan agar seorang pemandi jenazah yang bernama Ibu Sumi itu segera dilenyapkan. Kehadirannya benar-benar membuat resah Bunda Melati. Ibu Sumi? Iya benar, pasti kau sudah mengetahui banyak hal terkait dengan ambisinya itu kan? Tapi, bukankah dia tidak termasuk dalam orang-orang yang memang seharusnya dilenyapkan? Bi Ima kemudian memberikan sebuah kresek hitam berisi 3 buah amplop coklat yang tebal. Dia sengaja menyogok sang mantri untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kau tahu kan, Rahayu bukan lagi tujuan hidupmu. Dan sekarang, kau dengan bebas bermain dengan banyak wanita hanya dengan membunuhnya. Goda Bi Ima kepada Somantri. Somantri menerima bingkisan yang sudah berisi banyak uang di dalam amplop tebal tersebut. Baginya, menjalankan sebuah perintah dari Bunda Melati adalah kemutlakan yang harus dilakukan. Akan tetapi, dalam hatinya yang paling dalam, Somantri menyimpan sebuah dendam yang sangat besar untuk orang yang telah menjadikannya seperti ini. Dia tidak henti-hentinya mengingat-ingat akan dosa-dosa yang telah membunuh wanita tercintanya. Akan tetapi, dia masih menyimpan semuanya dengan diam-diam. Tubuhnya dipaksa bergerilya untuk memasuki sebuah benteng musuh agar bisa melenyapkan satu persatu orang yang dibencinya dalam satu malam saja. Apakah ada pesan lain dari Bunda Melati? Tidak, nanti datanglah setelah semuanya telah selesai dilaksanakan, ucap Bi Ima. Somantri kembali menatap mobil Toyota mewah yang dikenalinya itu. Tangannya mulai menggenggam dengan sangat kuat. Ingin rasanya dia menghabisi pemilik dari mobil mewah tersebut. Ada apa Somantri? Apakah ada sesuatu yang kurang jelas? Tanya Bi Ima. Tidak Bi, semuanya sudah jelas. Namun untuk apa pemilik mobil tersebut kemari? Tanya Somantri. Bi Ima mulai panik. Dia sedikit menampakkan wajah penuh dengan ketakutan jika Somantri mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pemilik mobil tersebut. Dia kemari hanya ingin merencanakan ritual tepat di bulan pengantin, ucap Bi Ima dengan sedikit gugup. Tidak seperti biasanya dia merencanakan ritual tersebut di rumah ini. Tapi dari caramu yang mengatakan hal tersebut dengan wajah setengah panik, mungkin apa yang sudah ada di dalam pikiranku tidak meleset, jelas Somantri. Tidak lama kemudian, Bagus dan Cici terlihat batang hidungnya dari sebuah kamar dengan rambut keduanya yang telah basah dan hanya mengenakan handuk untuk menutupi masing-masing bagian vitalnya. Somantri yang melihatnya dari kejauhan tampak tersenyum. Dia kemudian menatap dengan tajam ke arah Bi Ima sembari mengatakan, "Sudah kuduga, mereka telah melakukannya." Senyum Somantri sembari menatap ke arah kedua orang pasangan yang telah terikat dengan sedang menuju ke ruangan belakang. Bi Ima sedikit panik saat Somantri melihat Bagus dan juga Cici yang baru saja keluar dari kamarnya dengan sangat ceroboh. Dia pun mencari alasan agar Somantri bisa memaklumi apa yang telah dilakukan oleh Bagas dan Cici di kamar tersebut. Mereka berdua sengaja menutupi ini semua demi kepentingan unduh jiwa. Aku dan Bunda Melati telah sepakat untuk menutupi ini semua agar calon pengantin tidak mengetahui apa yang telah diperbuat Bagus selama ini. Somantri hanya menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Tanpa disadari, Bi Ima telah membongkar rahasia terkait apa yang selama ini dilakukan oleh Bagus di hadapan para calon pengantinnya. Bagus seolah-olah menampakkan wajah yang penuh dengan kasih sayang kepada calon pengantinnya nanti. Namun, pada dasarnya, dia akan memberikan hal yang manis untuk calon tumbal dari ngunduh jiwa tersebut. Baiklah, sudah tidak ada lagi yang ingin aku sampaikan. Aku akan menjalankan perintah yang diberikan oleh Bunda Melati. Tunggu dulu. Somantri yang sudah membalikkan badannya untuk pergi, dia pun kembali mengarahkan pandangannya ke Bi Ima yang memintanya untuk tidak pergi dahulu. Apakah kau menaruh dendam kepada Bagus? Somantri memiringkan kepalanya.
Ia kemudian tersenyum ke arah Bima sembari mengatakan sesuatu. Jika neraka dunia dengan mudahnya diciptakan tanpa perintah Tuhan, maka tepat di hari kematian Rahayu, aku adalah orang yang menciptakan neraka sekaligus siksaannya terhadap orang pria yang bernama Bagus. Apa maksudmu mengatakan hal itu? Kelak kalian akan menyadari saat tabir yang selama ini kalian tutupi terbuka dengan sendirinya. Sumantri melangkah pergi meninggalkan rumah Bima. Dia bahkan sangat puas tatkala memberikan ancaman kepada orang yang dulu sangat ia takuti. Di hadapannya, orang yang telah menjadikannya menjadi seorang penjahat tidaklah memberikan rasa takut. Pada dasarnya, rasa takut yang dia rasakan kali ini adalah ketidaknyamanan dalam menjalankan kejahatan yang sedang ia lakukan sendiri. Betapa kerasnya kehidupan Sumantri. Ia bahkan tidak rela jika orang-orang yang telah merampas kebahagiaannya benar-benar hidup dalam kebahagiaan yang diciptakannya sendiri. Langkah kaki Sumantri menuju ke sebuah rumah tujuannya. Kali ini, ia bahkan tidak mengetahui akan bagaimana yang terjadi selanjutnya jika berita ini dia beritahu kepada calon pengantinnya Bagus. Sampai kapanpun, Rahayu tidak akan tenang selama orang-orang yang membunuhnya masih menggoyangkan ranjangnya dengan penuh kenikmatan. Tiba saat di mana Sumantri berada di hadapan sebuah rumah yang dulu pernah mampir untuk mengusir sesuatu yang memang sudah direncanakannya. Andaikan saat itu Bunda Melati tidak menyuruhku untuk memasuki Rahayu ke salah satu anggota keluarga rumah ini, maka aku sendiri tidak akan pernah bisa membongkar semua kejahatan dari Bunda Melati. Ia kemudian mengetuk pintu rumah itu tepat di malam hari yang sudah sangat sunyi. Baginya, menyampaikan berita ini sebelum hari pernikahan tiba adalah hal yang tepat. Tok, tok, tok. Sumantri mengetuk pintu tersebut sebanyak 3 kali. Tidak lama kemudian, pintu terbuka oleh seorang wanita yang kedua matanya sudah memerah. Ustadz, ada apa malam-malam begini datang kemari? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan ibu? Tanya Dini. Tidak, Mbak. Saya kesini hanya ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin hal ini ada kaitannya dengan tangisan yang terjadi pada Mbak Dini. Masih Pak Ustadz? Pak Ustadz tahu penyebab saya menangis? Benar, aku tahu itu. Dini merasa kurang nyaman dengan pernyataan yang baru saja dibuat oleh pria yang ada di hadapannya itu. Namun, dia juga merasa penasaran dengan sesuatu yang mungkin saja sangat membuka pikirannya saat itu. Jadi, apa penyebab saya menangis, Pak Ustadz? Calon suamimu. Calon suamiku? Mengapa dengan calon suamiku? Dini mencoba untuk mengelak semua yang baru saja dikatakan oleh Sumantri. Dia berusaha untuk tidak tenggelam ke dalam kalimat yang membuaikan pikirannya. Calon suamimu berselingkuh, kan? Dia kedapatan bermain dengan seorang wanita yang selama ini tidak kau duga-duga sebelumnya, kan? Maaf, Ustadz. Bagaimana Ustadz bisa memberikan asumsi seperti itu? Mengapa kau masih mengelak? Kau mencoba untuk meyakinkan dirimu sendiri bahwa calon suamimu adalah orang baik-baik yang pantas untuk menjadikanmu sebagai ratu. Dini akhirnya tenggelam akan fakta yang dikatakan barusan oleh Sumantri. Ia bahkan tak bisa membendung rasa sakitnya yang begitu amat menyakitkan tatkala mengetahui hal yang seharusnya tidak ia ketahui. Malam ini, aku baru saja mendapatinya sedang bersetubuh dengan wanita lain. Dia adalah wanita yang sama. Dini tidak percaya jika kecurigaannya benar-benar sangat terbukti. Dini yang awalnya ragu, kini keraguannya menghilang begitu saja tatkala Sumantri memberitahu akan hal yang lebih menyakitkan kepadanya. Pria itu sengaja menjadikanmu sebagai kepentingan pribadinya. Sama halnya dengan seorang pencuri. Dia tidak akan puas dengan mencuri satu barang. Dia akan mencuri barang lainnya demi kepentingannya sendiri. Tidak akan lama, Sumantri izin pamit dari hadapan Dini. Langkahnya sedikit dipercepat untuk menghindari obrolan panjang yang diinginkan oleh Dini. Sumantri tidak memperdulikan rasa sakit seseorang. Dia bahkan menikmatinya. Dia bahkan menjadikan ini sebagai neraka dunia untuk orang-orang yang telah merampas semua kesenangannya. Tejo Kromo, hari kematian Pak Wito. Pak Sumardi dan Ibu Sumi melangkah dengan cepat menuju ke rumah yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika kejadian seperti ini terulang kembali kepada keluarga yang sama.
Saat keduanya hampir tiba di rumah duka, para warga segera menjemput keduanya yang sudah hampir sampai. Bu, Pak, untung kalian berdua sudah sampai. Jenazahnya benar-benar aneh. Jelas salah satu warga. Aneh? Tanya Ibu Sumi. Benar Bu, monggo dicek sendiri aja. Pak Sumardi dan juga Bu Sumi segera masuk ke dalam rumah. Namun, sepanjang jalan keduanya ingin masuk ke dalam rumah, mereka mendengar bisik-bisik para warga yang sedang membicarakan hal-hal yang tidak baik terhadap kematian dari Pak Wito. Ibu Sumi tidak memperdulikan itu. Yang ia lakukan adalah menemui JK yang sekarang menjadi satu-satunya orang yang selamat. Pak, Bapak urus jenazahnya dan biar aku yang urus JK. Jelas Ibu Sumi. Iya Bu. Warga yang sudah menunggu kedatangan Pak Sumardi segera mengantarkannya ke sebuah tempat di mana jenazah akan dimandikan. Sedangkan Ibu Sumi, ia segera menemui JK yang sekarang tatapannya benar-benar kosong. Dia bahkan tidak punya nyali dan keinginan hidup yang lebih setelah semua keluarganya tidak lagi bisa hidup berdampingan dengannya. Ibu Sumi tahu apa yang dirasakan oleh JK. Menurutnya, apa yang sudah terjadi saat ini adalah ujian yang sangat berat bagi JK. Kematian satu persatu anggota keluarganya adalah sebuah pertanda akan ujian besar yang selalu menerjang hidupnya saat muda. Sembari memainkan jari jemarinya, JK selalu mengucapkan kalimat yang terus-menerus diucapkannya. Harusnya aku gak nurutin orang itu. 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 JK terus-menerus mengulangi kalimat tersebut. Tatapannya seperti penuh penyesalan terkait apa yang baru saja terjadi saat ini. Bibirnya yang pucat, matanya yang sayu, dan kedua tangannya yang terus-menerus bergetar tanpa henti membuat penampilan JK berbeda dari sebelumnya. Ibu Sumi mencoba untuk mencari tahu apa yang baru saja terjadi kepada bapaknya sampai-sampai jasadnya tenggelam di bak mandi. JK, ucap Ibu Sumi. Lagi-lagi, JK kembali mengucapkan kalimat yang sama. Ia tampak tidak memperdulikan Ibu Sumi yang sudah berada di dekatnya. Aku harusnya nggak nurutin orang itu. 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 Ibu Sumi yang melihat tingkah aneh JK segera menyadarkan JK dengan cara menekan kencang bagian pundak JK menggunakan kedua tangannya. Kowe nopo cah bagus? Aku cah bagus. Aku cah blangsa. Rasa pesimis JK benar-benar terasa di lubuk hati Ibu Sumi. Entah mengapa, JK semakin kehilangan kendalinya. Ia seakan-akan membenci sebuah kejadian yang menimpa kepada bapaknya. Dan karena itulah, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri karena ada dorongan tertentu yang membuatnya tertekan seperti ini. Cah bagus, ada apa sebenarnya? Ceritakan ke ibu. Apakah ada sesuatu yang mengganjal atas kematian bapakmu? Tanya Ibu Sumi. JK menganggukkan kepalanya. Air matanya menetes perlahan. Jari jemarinya kembali dimainkan. Rasa cemas dan takutnya seakan-akan menghantuinya tatkala pertanyaan itu mengarahkan kepadanya. Siapa yang melakukannya, Cah Bagus? Bunda Melati? Atau ada orang lain di balik kematian bapakmu? Bibir JK mulai bergerak. Sepertinya dia ingin mengucapkan sesuatu yang teramat berat untuk diucapkan kepada Ibu Sumi. Siapa pelakunya? JK meminta kepada Ibu Sumi untuk mendekatkan telinganya. Ia tidak mampu mengatakan hal itu karena yang ditakutkannya adalah sebuah kepercayaan yang sudah ditanamkan oleh Ibu Sumi kepada pelaku yang dimaksud oleh JK. Ustadz Somantri. Tatapan Ibu Sumi berubah dengan sangat drastis. Ia kemudian kembali menatap JK dengan penuh pertanyaan dan ketidakpercayaan yang tinggi. Orang itu, dia yang sudah membunuh bapak. Ibu Sumi masih belum bisa mempercayakan hal tersebut. Bagaimana bisa seorang Ustadz Somantri adalah otak di balik terbunuhnya Pak Wito? Lantas, dengan apa dia membunuh Pak Wito yang kondisi tubuhnya benar-benar hampir menyamai seperti halnya kematian dari Ibu Heni? Di lokasi pemandian jenazah, Pak Sumardi sudah hampir menyelesaikan tugasnya. Kali ini, dia benar-benar merasakan sesuatu yang agak berbeda. Seperti halnya sang istri yang sudah 2 kali memandikan jenazah bekas korban dari ngunduh jiwa. Pak Sumardi seperti tidak meyakini hal ini terulang lagi kepada dirinya.
Kedua lututnya terasa kebas dan pegal, seperti berdiri berjam-jam dan membuatnya tidak nyaman. Belum lagi, bagian pundaknya yang sudah mulai merasakan rasa sakit yang aneh. Rasanya, dia seperti sedang memikul 2 karung beras berukuran sedang dan ditimpakan menjadi satu. Mengapa tubuhku terasa pegal ya? Mau tidak mau, Pak Sumardi segera menyelesaikan semuanya. Dia tidak mau membuang-buang waktu hanya untuk merasakan rasa sakit karena hal aneh yang sedang dirasakannya. Ia segera membersihkan secara seksama bagian-bagian yang disinyalir sangat intim, sambil menahan bau busuk yang mulai meresahkan. Pak Sumardi membersihkan kotoran-kotoran yang berada di sekitaran kemaulan Pak Wito. Dengan telatainya, Pak Sumardi membersihkan seluruh bagian tubuh dari Pak Wito, sampai saat di mana dirinya sudah menyelesaikan pekerjaannya. Pak Sumardi pun menempatkan kedua tangan dari Pak Wito ke bagian perut. Kini, tugasnya telah selesai. Tinggal orang lain yang menyelesaikan tugas untuk membaluti tubuh-tubuh Pak Wito dengan kain kafan. Kedua kakinya melangkah keluar dari tempat pemandian jenazah, sembari memegangi leher yang tiba-tiba merasakan hawa merinding. Pak Sumardi tersentak dengan suara bebunyian yang berasal dari tempat di mana jenazah Pak Wito dititurkan. Telinganya mendengar dengan jelas, seperti ada orang yang sedang memukul-mukul bagian besi di ranjang tempat Pak Wito dititurkan. Brak, brak, brak. Suara itu membuat keringat dingin Pak Sumardi perlahan keluar. Dia rasa ada yang tidak beres dengan jenazah Pak Wito. Mulut dari Pak Sumardi kembali menyebutkan kalimat-kalimat doa untuk menenangkan hati dan pikirannya. Namun, bukan tidak mungkin saat Pak Sumardi membalikkan tubuhnya secara perlahan, tiba-tiba dia memuturkan langkahnya ke arah belakang, lalu terjatuh karena melihat sesuatu yang memang berada di luar nalarnya. Kali ini, Pak Sumardi benar-benar mempercayakan apa yang dirasakan istrinya. Seluruh korban yang meninggal akibat dari ngunduh jiwa ini benar-benar tidak normal. Yang berada di luar nalar terjadi kembali seperti halnya korban-korban yang sama. Astagfirullahaladzim. Jenazah mana yang mampu terduduk dengan kepala menunduk seperti itu? Jenazah dari Pak Wito sedang terduduk dengan kedua tangan yang masih mendekap di bagian perut, kedua kakinya yang masih lurus ke bagian depan, serta kepalanya yang menunduk, seperti ada sesuatu yang memainkan jenazah dari Pak Wito. Pak Sumardi mengeluarkan tasbih kecilnya dari dalam kantong celana miliknya. Senjata yang ampuh dikeluarkan untuk doa-doa atau zikir. Mulutnya mulai berkemat-kamit, mengucapkan doa pelindung untuk bisa menenangkan jenazah dari Pak Wito. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selesai mengucapkan doa tersebut, tiba-tiba tubuh dari Pak Wito yang semula terduduk kini langsung ambur kembali. Pak Sumardi hanya bisa terdiam melihat fenomena aneh yang sangat mengerikan itu. Baginya, mengetahui sesuatu yang memang sudah berada di luar nalar adalah sesuatu yang sulit diterima oleh akal. Namun sekarang, dia paham dan mengerti akan penderitaan yang selama ini dirasakan oleh istrinya tatkala selesai memandikan jenazah dari orang-orang yang terikat akan ngunduh jiwa tersebut. Baik fisik maupun mental, keduanya benar-benar terasa sangat jelas. Tidak ada henti-hentinya, tangan Pak Wito bergetar dengan hebat. Ia juga mencoba untuk menenangkan dirinya agar apa yang dirasakannya barusan tidak terbaca dengan jelas oleh sang istri. Hari itu, pemakaman dilaksanakan dengan sangat cepat. Dan kali ini, orang yang bertugas penuh dalam pemakaman Pak Wito bukanlah Somantri, melainkan orang lain yang berasal dari desa Tejokromo. Banyak hal aneh yang benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Orang-orang yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya justru tidak hadir dalam proses pemakaman dari Pak Wito itu sendiri. Pak Sumardi dan Ibu Sumi tidak bisa berlama-lama untuk berada di tempat pemakaman. Mereka berdua memilih untuk segera pulang ke rumah dan mengistirahatkan diri. Energi keduanya benar-benar terkuras dengan sangat cepat. Aneh, orang-orang yang memiliki hubungan terhadap Pak Wito mendadak menghilang dengan sendirinya. Bunda Melati, Somantri, dan beberapa yang lainnya tiba-tiba mendadak menghilang. Apakah semua ini memang sudah direncanakan? Pak Sumardi tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya sedari tadi menahan tremor yang begitu kuat. Rasanya ketakutan itu masih ada. Semua masih terekam dan terngiang-ngiang di kepala saat jenazah dari Pak Wito bangkit dan terduduk dengan kepala menunduk. Pak, kok diem?
Bapak tadi melihat hal aneh. Hal aneh apa, Pak? Pada jenazah Pak Wito? Iya, entah mengapa kali ini Bapak mulai menyadari ada sesuatu yang menggerakkan semuanya. Sepertinya ada orang lain yang sengaja membuat teror semacam ini. Maksud Bapak? Saat di mana pemandian berlangsung, Bapak mencium bau busuk di bagian vital si jenazah. Bapak bersihkan. Lalu saat di mana semuanya sudah selesai dan ingin meninggalkan tempat pemandian, tiba-tiba jenazah Pak Wito mendadak bangkit dan terduduk dengan kepala menunduk ke bawah. Rasanya memang semuanya sudah digerakkan oleh seseorang atas teror ini. Ibu Sumi tidak menyalahkan persoalan tersebut. Ia justru membenarkan opini terbaru yang diberikan suaminya terkait dengan pelaku dari orang yang membuat teror tersebut. Apakah ada hal lain yang belum kita ketahui, Bu? Aku mencurigai seseorang untuk kejadian ini, Pak. Bunda Melati? Bukan, tapi Somantri. JK bilang penyebab dari Pak Wito terbunuh adalah karena ulah dari Somantri. Berkali-kali JK mengucapkan kalimat yang aneh. Apa isi kalimat itu, Bu? Harusnya aku tidak nurutin orang itu. Kalimat itu adalah bentuk kalimat penyesalan. Jelas Pak Sumarti. Tidak seperti yang sudah terjadi sebelumnya. JK sangat memperhatikan. Setelah semua anggota keluarganya meninggal dengan kasus dan latar belakang yang sama, kedua orang ini sama-sama merasakan rasa iba yang besar terhadap JK. Mereka berdua berencana untuk kembali mengunjunginya jika dirasa JK sudah merasa lebih tenang. Desa Wongso. Lain cerita dengan yang terjadi di Desa Wongso. Kali ini, Bunda Melati dan yang lainnya mendatangi rumah Dini. Mereka semua berencana untuk menanyakan kesiapan Dini dan keluarganya dalam menjalankan hari pernikahan tepat di bulan pengantin ini. Ibu Sri dan Pak Tejo, semestinya kita sudah memasuki bulan pengantin. Namun, karena ada hal lain yang memang sedang kita lakukan, sepertinya kita akan memundurkan pernikahan anak kita di 2 hari ke depan. Jelas Bunda Melati. Dari pihak keluarga Dini, tidak ada satu orang pun dari mereka yang menanggapi hal ini. Baik Dini, ataupun Ibu Sri, serta Pak Tejo. Ketiganya saling curi-curi pandang. Mereka bertiga tampaknya sudah mengetahui tujuan yang sebenarnya dari Bunda Melati dan alasan mengapa pernikahan itu diundur dalam jangka waktu 2 hari ke depan. Apakah kalian bertiga sedang memikirkan sesuatu? Tanya Bunda Melati kembali. Sebelumnya, kami atas nama keluarga tidak bisa menyudutkan satu sama lain. Akan tetapi, anak kami Dini, dia di belakang ini sering menangis dan menyalahkan dirinya sendiri, ucap Pak Terjo. Bunda Melati merubah pandangannya ke arah Dini. Raut wajahnya yang langsung berubah dengan penuh kasih sayang dan rasa iba yang begitu dalam. Tiba-tiba saja, Bunda Melati seperti ingin meyakinkan kepada Dini terkait dengan hal yang memang seharusnya tidak usah dipikirkan. Kalau boleh tahu, hal apa yang membuatmu menangis, calon menantuku? Wajahmu mendadak berubah menjadi kusam. Penampilanmu sangat kurang sekali untuk hari ini. Mengapa dirimu tidak mengurus tubuhmu sendiri? Bukankah sebentar lagi kau akan dipersunding oleh Bagus? Tanya Bunda Melati. Dini tersenyum lebar ke arah Bunda Melati. Senyumnya sedikit mengejek kalimat pedas yang baru saja didapatkan usai mengetahui keadaan buruk yang baru saja menimpanya dalam beberapa hari ke belakang. Bunda ingin tahu mengapa aku tidak merawat tubuhku. Silahkan beritahu Bunda sayang. Jika ada seorang wanita yang merelakan tubuhnya untuk diperjualbelikan demi kepentingan harta semata, bukankah itu sama seperti pelacur? Namun, bagaimana jika hal ini dibalikan kepada sang pria? Bagaimana kalimat yang baik untuk menyebut seorang pria yang bermain dengan seorang wanita lain, sedangkan dirinya sendiri akan menjadi kepala keluarga dalam jangka waktu panjang? Bunda Melati langsung mengarahkan pandangannya kepada Bagus. Ia bahkan telah menyadari kalimat yang baru saja dikatakan oleh Dini kepadanya. Sementara itu, Cici dan Bima hanya bisa terdiam mendengar pengakuan yang sangat pahit dari seorang Dini terkait dengan penyebab dirinya tidak merawat tubuh dan wajahnya dengan baik. Awalnya, aku tidak memahami akan hal itu.
Seorang pria yang begitu aku cintai, dikenal dengan sangat baik, dan benar-benar menjadikanku sebagai seorang ratu di kehidupannya. Dia tidak pernah mengatakan, tidak bahkan untuk sekalipun. Tiba-tiba menjadi sangat aneh semenjak hari di mana Cici memberikan pertanda perselingkuhannya sendiri. Tidak terasa, Dini meneteskan air mata penyesalannya. Ia bahkan tidak sanggup untuk menahan beban yang sangat berat ini. Ia lebih baik kehilangan perubahan dari bentuk tubuh dan wajahnya dibanding kehilangan nyawanya karena mengetahui bahwa pengkhianatan itu bermula dari rasa percaya yang begitu dalam terhadap seseorang yang sangat baik dikenalinya. Dini, apa yang kamu rasakan? Lihat dan pikirkan itu salah. Apa maksudmu? Tanya Dini sambil menatap tajam ke arah Bagus. Kamu terlalu memikirkan hal yang sangat berlebihan antara aku dan juga Cici. Kita berdua tidak ada hubungan apapun. Bukankah sudah kubilang, jika Cici adalah orang yang selama ini mengejarku, namun aku sendiri tidak begitu menginginkan kehadirannya. Tanpa disadari, Bagus telah menyakiti dua hati wanita sekaligus. Dia telah menjadikan itu sebagai pembelaannya sendiri. Akan tetapi, pembelaan yang dia kemukan justru memberikan jawaban yang jelas akan jahatnya sifat manipulatif yang dimiliki oleh Bagus. Lalu, mengapa kau melakukan perbuatan haram tepat di malam setelah aku mengetahuimu dan Cici sedang berciuman di depan rumah? Apa maksudmu? Mengapa kau melakukan persetubuhan dengan Cici, layaknya pasangan suami istri yang sudah resmi? Bagus sudah kehabisan kata-kata. Ia bahkan tidak bisa menjelaskan hal itu dan serta mengelaknya dengan alasan yang tepat. Tidak habis pikir, itulah kalimat yang diucapkan dalam hati Bagus. Ia bahkan tidak bisa mengendalikan hal ini. Namun, pertanyaan yang sesungguhnya yang saat ini ada di kepalanya adalah, bagaimana bisa Dini mengetahui perbuatan kotornya itu? Apakah ada orang lain yang sengaja membongkar rahasia tersebut dan memberitahukannya kepada Dini? Jika terus seperti ini, maka rencana akan ngunduh jiwa bisa dibatalkan. Bulan pengantin akan menjadi sebuah bulan penuh penyesalan akan Bagus karena semua rahasianya sudah terbongkar, tepat di hadapan Bunda Melati. Dini kembali mengoceh. Ia belum puas untuk memberikan penyesalan kepada Bagus terkait apa yang sudah dilakukannya. Ia bahkan menyudutkan Cici serta Biima sebagai dua orang yang sangat tidak berperasaan sebagai wanita. Kalian berdua juga kurang ajar. Sembari menunjukkan jari telunjuk ke arah Cici dan Biima. Kalian berdua benar-benar telah menjatuhkan martabat seorang wanita. Kejahatan yang kalian lakukan melebihi sebuah pembunuhan. Ingatlah akan satu hal ini. Seorang pembunuh akan lahir di antara rasa sakit dan kebencian. Kalian semua telah memiliki musuh yang jauh lebih kejam. Musuh itu adalah seorang pendendam. Perkataan Dini benar-benar sangat menusuk. Ia bahkan tidak memperdulikan dengan siapa ia berbicara. Selama dirinya mampu memberikan pembenaran terhadap dirinya sendiri, Dini tidak takut terhadap siapapun. Kali ini, dia benar-benar akan melindungi keluarganya dan berencana untuk membatalkan semuanya. Dengan ini, aku dan keluarga akan membatalkan pernikahanku dengan seorang iblis yang bernama Bagus. Kami tidak rela jika keluarga sederhana kami harus dirasuki oleh para pengkhianat yang sudah kehilangan jati dirinya. Setelah kalimat tersebut diucapkan, Bunda Melati langsung beranjak bangkit dari duduknya. Ia kemudian pergi meninggalkan Dini dan yang lainnya tanpa sepatah kata apapun. Begitu juga dengan Bagus, Cici, dan juga Biima. Mereka bertiga tidak ingin mengurus lebih dalam akan apa yang dirasakan oleh Dini. Mereka semua tidak ada urusan dengan hal perasaan. Karena itulah, mereka semua tergolong orang-orang yang tidak memiliki perasaan. Bunda Melati lebih dulu memasuki mobil, disusul oleh Biima dan Cici. Akan tetapi, dari luaran, Dini memberikan kalimat makian yang begitu menusuk dan menyakitkan. Keluarga iblis, kalian semua akan membusuk di neraka. Mesin mobil sudah dinyalakan. Secara perlahan, suara makian tersebut tenggelam dengan sendirinya. Tatkala mobil mulai dijalankan dan meninggalkan rumah Dini. Kini, mereka saling diam tanpa ada satu kata apapun.